Mulai diskusi dari Toto. Toto, coba dijelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya survei terakhir yang dirilis Litbang Kompas, metodologi dan margin of error-nya sebenarnya berapa sih? Dan temuannya apa sebetulnya? Survei kami ini survei reguler yang sudah dilakukan sejak Oktober 2019. Metodologinya tatap muka di 38 provinsi. Jadi memang ada penambahan sesuai dengan penambahan jumlah provinsi di Papua. Seluruh provinsi di Papua itu kita cover minimal 8 responden. Total responden kami 1.200. Kita mengcover kira-kira 200 kabupaten kota dengan kira-kira 300 kecamatan dan 300 kecamatan dan sekitar 300 RT RW. Jadi satu RT itu kita ambil 4 sampel. Jadi dari hasil survei kami ini, survei tatap muka yang kita lakukan di akhir bulan April dan awal Mei, ini kita mendapat hasil yang sebetulnya sudah kita perkirakan juga. Jadi bahwa elektabilitas dari Ganjar Pranowo pasti akan tertahan. Tertahan, bahkan setelah kita dapat hasilnya, ternyata dia hasilnya setback 1 tahun. Jadi kalau apa tuh setback 1 tahun? Jadi mundur seperti kira-kira bulan Juni 2022. Jadi angka yang sekarang ada untuk elektabilitas Prabowo dan elektabilitas Ganjar itu hampir sama, hanya selisih 0,1, 0,2 dengan situasi di Juni 2022. Tapi kan gini, kalau dari sisi elektabilitas Pak Prabowo kan naik cukup signifikan ya, hampir sekitar 6% atau 4% naik. Apa temuan dari peningkatan elektabilitas dari Pak Prabowo? Jadi kita harus juga melihat dalam perspektif, kalau dalam perspektif nilai bahwa sesama partai nasionalis itu sebetulnya sudah lama dibuat riset bahwa konstituen itu beralih di antara sesama partai nasionalis juga. Jadi ketika terjadi kekecewaan terhadap taruhlah pernyataan Ganjar Pranowo, ini pemilihnya juga lalu move. Kalau dari hitungan kami, kalau dari angka tinggal 63% dari total ya, itu yang tetap mendukung Ganjar sebagai presiden. Sementara 12,5% itu lari ke Prabowo gara-gara U20. U20? Ya, sisanya memang lalu menjadi tidak tahu dan juga ada yang masih menunggu. Baik.